Tadi tingginya itu itu atas. Ya bro, jadi di belakang saya ini ada pohon gede banget. Gak tahu nih dari tahun berapa ya. Jadi ini gimana Kang? Dari pohon ini yang mantap banget. Ini udah sampai bisa masuk ke selas ini. Iya benar. Oke, selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta. Dan malam ini saya tidak sendirian ya, banyakan ya, karena emang tempatnya rawan juga, bersama Kang Fakih, Kang Alif, kemudian Teh Yo seperti biasa, dan di sini ada Kang Raden. Bosen ya Teh? Enggak lah, nggak bosen, banyak yang nanyain Teh kemarin. Oh, banyak yang nanyain. Alhamdulillah. Jangan deh. Oke, jadi kita malam ini mau kemana nih Teh? Saya juga kurang tahu itu di mana ya. Ini tuh kayak kolam apa, Kang Fakih? Kolam yang dulunya sangat ramai, tetapi sekarang itu sudah tidak berjalan lagi gitu. Terakhir tuh sebelum tahun 2000 ya katanya. Iya, Kalau lihat di YouTube. iya, tahun 2000-an. Jadi udah lama banget guys. Mungkin teman-teman penasaran, mungkin langsung aja ya Teh, kita ke sana. Siap nih? Siap. Oke, jadi bro, saya sama tim yang lain akan dibagi dua tim kayaknya. Ini adalah penampakan dari depan. Nah, sebelah sana ada kayak semacam pos satpam. Mungkin ini penjagaan waktu zaman dulunya gitu ya di sini. Bayar karcis juga mungkin ya. Dan kita akan masuk ke dalam. Ayo Teh, dicoba Teh. Nah bro, ya kecil. Mantap nih. Oh, ada rumah. Jadi ini Ada rumah. bagian depannya ada semacam kayak tudung. Oh, Ini- panggung ya Teh? Ini panggung ini untuk apa, kayak hiburan kayak gitu kayaknya di sini ya. Assalamualaikum. Ada Ini ada tugu juga. pohon Ini besar pohon banget ya. Dari dulu udah berapa tahun? Iya, mantep nih. Dari tahun 90-an ya. Ini Mantap. ceritanya tuh. Tapi di sini juga ada yang berubah. Apa tuh? Di sini tuh tadinya kalau nggak salah nggak ada rumah. Oh, ada tempat main di sini. Oh, jadi udah langsung masuk ke halaman warga tuh, mau masuk ke sana. Oke. Oh, ada warga. Iya. Ya, Ada makam kah? mantap sekali guys. Wah, ada makam. Jadi ini bekas bangunan apa nih Kang Fakih? Kayaknya ya. Dulu kalau saya kesini tuh waktu kecil banget, saya juga nggak terlalu inget. Ini kayaknya tempat mandi gitu, salin gitu ya. Kayak tempat salin mungkin ya Teh? Persalinan karena di sini ada kayak tempat apa namanya? Kayak tempat wudhu ya, tapi Nah. Mungkin musola juga apa gimana ya? saya belum pernah kesini dan baru tahu. Ya. Gitu. Tuh. Nah, keluarga. Ya guys, kita lanjut lagi ke depan sana. Oh, ini jadi ini tuh kolam renang apa kolam pancing? Di sini tuh kolam renang, emang benar-benar kolam renang. Juga dulu itu emang ada yang namanya bebek goes gitu. Oh, Bebek goes tapi di kolam renang. Gimana? Ya, itu. Kalau oh iya, kolam renang ini. Iya, itu. Kayaknya ini kolam renang buat anak-anak deh yang ini. Nah, juga banyak kejadiannya sih dulu itu. Kejadian apa kan? Jadi katanya saya juga dengar dari orang lain tuh di sini tuh ada anak kecil yang berenang, ya tenggelam. Tapi waktu dicari nggak ada, nggak tahu entah kemana. oke. Ini kolam renang ya, bukan kolam pancing. Kedalaman Kolam berapa ya Kang? renang. Deh sih nggak. Ini Kalau buat anak-anak ini gitu. kayaknya nggak dalam deh Kang. Nggak dalam karena kecuali yang ini aku kayaknya dalam nih. Ada 50 meter nggak? 50 meter paling ya. Bisa jadi. Nah, di sini ada apa serodotan, ada
Iya, ada apa itu namanya ayunan, ngeri juga ya. Dan di sini ada buat apa meneduh gitu ya, tempat tempat menyimpan barang. iya. menyimpan barang, nongkrong. Tuh, jelas banget ini kolam renang nih. Gila men. Ya, ini tempat ayunan. Jadi kalau misalkan kita malam-malam sini sendirian, sugesti ini goyang sendiri, pasti goyang sendiri nih. Mantep teh. Mantap. Nah, tuh, ya. Jadi di sana ada semacam ayunan. Ini udah Kang pakai ke sini, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oh, terus? Itu tempat apa Kang? Justru saya malah lebih penasaran sama tempat yang itu. Oh, yang di sana. Ayo teh. Kemana jalannya ya? Ke sana. Oh, ke sini. Iya. Karena di sini juga ada ini ya, apalah? Kalau Sundanya mah ruyuk awi gitu. Ruyuk awi siap. Ada ruyuk awi. Apa sih? Pohon padi. Ya. Tuh, ini dalam nih. Ini dalam. Ini kayak bukan, tapi gede banget ya. Lebar ya Kang ya? Ini kemungkinan 50 meter per 25 meter. Kalau lebarnya lebih dari Tirta Bima ini teh. Lebih pasti lebih. Lebih Lebih. lebar banget. Soalnya kan mereka juga kan waktu dulu ini juga ngedein yang bebek WS kayak gitu pasti Ya. ini lebarnya. Ini bebek goesnya di sini. Iya di sini. Berarti ini bukan kolam renang. Seingat saya sih kolam renang juga sih. Ya, terus gimana? Udah lama gak sih? Sekaligus mungkin ya. Iya. Ya guys, kita akan menuju ke sana. Dalam kayaknya nih. Oh, di sana juga ada lagi nih kolam. Kemungkinan di sini bebek apa namanya? Goes. Yang bebek goesnya mungkin di sini. Bisa jadi. Iya. Soalnya kalau ini kolam renang kayaknya nggak ini deh. Nggak memadai deh. Kayaknya di sini bebek goesnya. Kalau di sini kayaknya kolam renang menurut saya sih. Mantap sekali. Tuh banyak ikan-ikan di sini. Wih, hati-hati bos. Hati-hati. Nah, ini juga tempat untuk berteduh. Ini ada semacam ruko untuk jualan kayaknya. Kita akan nyoba ke sini. Ada apa di sini? Wow, mengerikan bro. Oh, kayak ini teh. Tuh, kayak ruang apa ya? Kantin. Kantin ya? Kantin Kantin. gede kayaknya. Mungkin ini kantin. Yang aku rasain juga ini kayaknya kantin. Assalamualaikum. Terus, oh ya, Bangunannya juga udah nggak ini. iya nih, Kayak kelihatan pisan. Ada kalong. kawat. Halo, ngeri ya. Sejak tahun 90-an ya Kang? 90. Tahun 90. Dan ini katanya sudah terbengkalai dari tahun 90. Gimana rasanya? Assalamualaikum. Ini semacam kayaknya WC nih. Assalamualaikum. Punten. Ya, ini udah langsung pembatas kolamnya nih. Mungkin sebelah sana ada rumah warga ya. Ya, ada Bapak Ingkanas di sini. Jadi kita aman lah. Seperti biasa. Kita berhenti dulu di sini. Oke. Yang mau saya tanyakan ke Kang Gagas. Terus kalau Di sini Kang, apa yang Akang rasakan? kalau di sini tadi pundak kiri kayak ada yang megang deh. Pada kiri ada yang megang. Pundak kiri. Mm. Sama kalau pengap sih enggak, karena emang apa ya, terbuka ruangannya gitu kan. Terbuka. Heeh. Kalau yang saya rasakan di sini itu malah justru pengap.
Pengap. Pengap, terus kayak ada bau amis. Enggak kerasa. Nggak kerasa. Jangan-jangan COVID ya. Iya bener kok. Ternyata nggak bisa nyium itu bukan COVID. Hanya tunan. Aduh, bau amis. Coba Kang Fakih, Gimana Kang? apa yang dirasakan sama Kang di sini? Yang dirasakan sih emang kerasa sedikit berat, pundak. Berat, tapi udah ngerasain. Dan hanya itu yang saya bisa rasakan sih, sebatas itu doang. Berat ya. Ya begitulah. Dan ternyata yang mana di sana Kang? Oh yang tadi dah. Di ujung sana. Ini. Terus ini. Wow. Tadi tingginya itu Yang biru. atas. Tingginya kayak seatas gitu. Oke. Iya ini udah mau rubuh nih, mengerikan. Loh ya. Di sana apa ya? Nggak kelihatan. Apa masih ada lahan ke sana Kang? Kayaknya. Atau memang kayaknya sudah udah ada. perbatasan? Ini kayaknya perbatasan di ya. sini ya. Udah. Kayaknya sudah ini. Di sini Kesannya juga udah rumah ada tembok. warga. Atau iya benar, berarti cuman segini Iya, ya Kang ya. cuman segini doang tempat sampah. Ini kebanyakan pohon kersem gitu ya. Pohon Kayaknya sih. kersem, pohon apa lagi? Oke. Hah. Lanjut ya. Boleh. Kesana udah nggak ada jalan ya? Sebelah sana sudah nggak ada jalan kah? Pohon semua nggak ada, Kang Fakih. Nggak ada apa-apa di sana. Karena udah nggak ada apa-apa. Nggak ada. Ya? Men. Kalau lihat di YouTube itu nggak terlalu besar, ternyata besar banget ya kolamnya. Ini lebih dari Tirta Ternyata Bima ini. besar ya. Panjang ke Besar, panjang dalam. lumayan lah. Ini kemungkinan memang kolam renang Kang. Iya. Tapi masih ada air ngalir. Iya. Airnya ini ya ngalir. Berikan. Mantap lah. Lanjut lagi. Apakah masih ada warga yang kesini Kang? Iya. Kang Fakih barangkali tahu. Mungkin ada aja ya yang lewat-lewat gitu ya. Yang main-main. Main-main kayak gitu. Oh, di sana kan. Oh, ada Ini ini lagi. pohon beringin. Pohon beringin besar kali Kang. Sebelah sana. Iya. Ini juga kayaknya ada pertokoan. Keruko. Warung. Tidak ada yang mencium bau-bau amis ya? Bau sama. Silakan. Apalagi sebelah sana tuh. Iya. Karena kita sedang dikelilingin. Mungkin sudah karena lama nggak terurus. Jadi Mungkin dari air juga bisa jadi. Gede banget ya. Pohonnya ya. Lebar ini. Assalamualaikum. Nah ini tanahnya gembur ya sebelah sini. Wow. Tapi dipastikan tidak ada kuburan ya di sini ya Kang? Ada sih. Ini pohon gede banget nih, mantep. Dari tahun berapa ya? Ya bro, jadi di belakang saya ini ada pohon gede banget. Sebelah sini nih Kang. Gak tahu nih dari tahun berapa ya. Mantep lah pokoknya. Ini sudah jelas ya pohon beringinnya sebesar ini pasti lebih itunya memang udah lama banget ya Kang ya. Kayaknya Kita sih. tuh nggak terurus, keduanya ya memang sudah lama ditinggalkan, jadi memang besar banget ini pohon. Ini kayak bisa masuk ke sela-selanya gitu tuh teh. Iya. Menyatu ini pohon hampir menyatu. Yang saya rasakan sekarang di sini malah gemeter kaki Kang. Kaki bergetar seperti hati. Oke. ada pelangkang. Pelang ya? Assalamualaikum. Ini pelang apa ya tulisannya ya? Kita lihat. Bu, Ini apa Kang?
Ada yang bisa baca nggak ini? Bahasa tulisan apa ya? Tuh. Mana? Aksara. Ini bahasa Oh, apa ya? Ini aksara. Aksara Sunda. Sunda. Iya. Wah. Oh, Wah, mantap. Berarti ini memang benar-benar udah lama jadul banget, Kang. banget ya. Yang tahu bisa komen. Ini artinya apa nih? Aksara Sunda. Tadi tim 1 udah beres, sekarang lanjut ke tim 2. Masih bersama Kang siapa ini? Kang Alif Siap. dan Kang Raden. Bapak Lurah. Capaska. Siap. Kang Raden. Jadi Oh, ini iya. gimana Kang? Dari pohon ini yang Kayaknya udah lama banget pastinya ya. Mantap Karena- banget. Iya. ini udah sampai bisa masuk ke sebelah sini. Iya. Iya benar. Jadi mesti hati-hati lah kalau kata kita mah. Terus ini udah nggak bisa kemana-mana lagi. Udah benar-benar ada tembok dan Iya. saking lamanya mungkin dulunya ini panjang tembok sampai ke sini. Jadi roboh gitu kan. Tuh. Oke. Pohon lagi. Ya, ini ada pohon lagi. Ya Kang. Kang Lip. Waktu siang sih tidak terlalu serem ya, tapi waktu malam serem. Auranya ya, Ya, benar-benar mencekam. kaki aku juga merinding. Ini. Sis. Nah, kalau di sini saya malah ini teh mual. Nggak tahu nih. Tadi nggak kerasa sih kalau udah langsung mual. Ini kemana jalan? Coba kasih Kang. Ish. Assalamualaikum. Oh ini ada jalan nih. Oh, ke sawah ya? Ada hati-hati. Ish, Ada kawat. ada ranjau. Iya. Iya. Oh, kolam warga. Di sini ada semacam kolam lagi kayaknya untuk aduh. Hati-hati Kang. Untuk sekarang mungkin kita dipakai untuk buat isi baju. Si baju ya? Kayak Oke. Mantap. Sudah. Ya, ini kita kembali ke bagian depan lagi. Jadi di sini banyak sekali pohon besar. Ya, Kang. Iya. Tuh. Banyak sekali pohon besar dan kira-kira ada berapa pohon nih, Kang? Dari awal kan? Bisa lebih dari mungkin 10 ya. Hampir 10 ya? Iya, lebih. lebih. Lebih ya? Siapa? Iya sih, mantap. Oke, dan saya penasaran. Ini nih, Tugu ini nih. Tugu Sang Raja. Pasti bernilai sejarah mungkin karena sudah lama banget gitu. Pasti. Cuman yang sangat disayangkan nggak ada tahun berdirinya Iya, kapan. iya. betul. Nah ini, kalau ini sih bangunan modern. Kayaknya tahun 2000-an dibuatnya. Soalnya udah ada keramik, Masih bersih juga. bersih dan di sana ada tulisan Sang Raja. Gimana Kang Alip? Ya mungkin itu dikasih penopang biar gak roboh. Pastinya. Udah mau roboh ya? Iya. Jadi soalnya mesti udah tua hati-hati. banget. Lanjut lagi. Mana ya jalan keluar? Sini jalan yang tadi. Coba sini lah. Kita terabas. Lampu tiba-tiba mati. Ya itu Oh, error, habis baterai. error. Ada yang mau dimasukin nggak? Alif kayaknya mau. Masukin apa? Jadi guys, kita akan kembali lagi ke Si lugu. Berarti tempat Kang, jalannya lumayan curam. yang awal. Curam sekali. Ini bagian gerbang depan nih. Jadi di sana udah masuk ke apa rumah warga. Oh, Hati-hati tuh. mantap. Kita akan review bagian pos satpam. Tuh. Gimana ya, Kang? Di pos satpam. Ini belum kita review lah. Welcome Mulai. to Sang Raja, make your fun. Something. Wow. Ini kayaknya mulai masuk ini lagi. Tulisan-tulisan yang mulai ngikut-ngikut aksara Sunda cuman lebih ke angka-angka huruf-huruf kapital gitu. Iya. Nggak ada ini ya tanggalannya, Kang. Kalender. Assalamualaikum. Iya. Iya. Jadi nggak ada kalender di sini nih. Di
Di sini ada foto presiden pertama kita. Oh ya. Gak ada nih. Ruangannya cuma sekitar 2x2 meter lah. Ya, ini bagian ininya batis. Dan di sini udah rumah warga semua tuh sana. Ya. Pasti dulunya ramai banget, cuman karena dekat rumah warga juga gitu. Iya. Sayang banget padahal ini kalau nggak keurus. Kalau masih keurus mungkin masih banyak gitu yang hadir ke sini bisa main gitu kan. Tapi sayangnya sekarang udah kayak gini jadi ya udah jarang banget pastinya. Karena udah kayak gini. Tuh. Dari depan aja udah serem banget ya Kang tuh. Iya. Jangankan malam, mungkin siang juga orang nggak mau ada yang ke sini. Oh, iya. Iya. Kita juga bingung izin ke siapa tadi. Ada sih warga cuman kayaknya tempatnya bebas soalnya nggak ditutup juga sebelah sana ya Kang. Iya betul. Udah terbuka begitu saja. Betul. Oke teman-teman mungkin gitu aja untuk apa namanya vlog kita malam ini. Oke. Setelah ini kita akan mungkin closing ya, akan menceritakan apa aja yang dapat disimpulkan yang dirasakan dari beberapa bangunan yang ada di sana, dari mulai kolam renang yang ada 2, terus kayak tempat penyucian, terus pohon, ada taman kanak-kanak juga gitu kan, dan ada ruangan yang paling ujung gitu. Jadi mungkin di sini kita akan menyimpulkan apa aja yang tadi kita temukan di dalam kolam Sang Raja ini. Nggak nemuin apa-apa sih kan? Mungkin ada beberapa kepekaan aja mungkin ya. Silakan Kang Alip dulu Kang. Kalau dari saya dari awal masuk itu udah merinding gitu. Mungkin saya baru pertama kali masuk ke sini malam-malam ya. Terus waktu di tengah-tengah itu yang dekat kolam itu serasa bau hanyir gitu. Terus yang di bangunan itu kayak apa? Ada yang mau jatuh gitu. Ada ngedengar jatuh gitu. Ya. Yang di kantin ya. Udah paling. Udah. Udah. Oke. Teh Yul. Oke, dari saya pribadi ya, Kang ya. Dari pertama saya datang ke sini sudah ada yang menyambut, tapi mereka hanya mungkin dari malam beliau itu kayak penasaran sih ada apa, dan ternyata kami dikunjungin loh gitu, disambut. Dan yang pertama saya lihat itu keranda. Saya pikir di sini ada makam dan atau mungkin bisa jadi dipakai untuk pemakaman ya Kang ya. Ternyata dipastikan tidak ada makam gitu, dan itu hanya saya lihat-lihat aja sih kayaknya gitu kan, bukan keranda. Terus pas masuk itu masih aman-aman aja menurut saya sih, masih mungkin belum apa-apa gitu, karena di sini juga dekat dengan warga ya Kang ya, dekat dengan warga. Dan kebetulan di sini saya itu baru pertama kali menginjak ke sini dan saya nggak tahu ini tempat apa kan. Tadinya awalnya ya nggak tahu tempat apa, karena memang istilahnya walaupun saya senang dengan renang, tapi saya baru tahu kalau ini ada tempat kolam renang namanya Sang Raja. Raja. Jadul banget ya Teh. Iya. Dan ternyata katanya di sini dari tahun 90 90-an. sudah terbengkalai. Terbengkalai sebelum tahun 2000, nggak tahu setelah tahun 2000 ya, sekitar tahun segitulah. Segitu ya. Nggak terlalu Mungkin jauh. mungkin saya masih SD gitu kan, masih SD SMP mungkin ya istilahnya. Masih belum tahu juga, dan sekarang posisinya kalaupun iya tahu juga mungkin sudah seperti ini ya Kang ya, jadi nggak layak lah untuk ini karena memang sudah nggak terus juga. Terus ke selanjutnya kita berjalan, ternyata saya menemukan yang buat saya wah gitu. Ternyata di sana ada siluman ular. Nah, ada siluman ular ini yang paling bikin penasaran ya. Bukan penasaran, sebenarnya di sebelah, tepatnya di sebelah yang ayunan, terus ada serodotan yang tadi kan, yang kolam renang pertama yang kita kunjungin itu, di situ ada siluman dan memang kayak semacam pembatasan, ini loh tempat kami gitu, seperti itu. Makanya saya di sana kayak semacam bukan nggak berani, tapi istilahnya kayak menghargain adanya mereka gitu. Oke, gitu, fine gitu kan. Kalau misalkan untuk Kang Gagas, oke lah, fine aja, mereka memaklumin gitu kan istilahnya. Dan ternyata menyambut baik juga sebenarnya, dan karena kita juga tidak mengganggu ya Kang ya. Setelah itu yang posisinya berada di kolam yang itu, dan saya lihat ada siluman ular dan
saya belok ke arah belakang saya, ternyata saya lebih penasaran dengan sebuah bangunan yang dimana bangunan itu memang seberang kolam ya Kang ya. Iya. Dan kayak- itu saya nggak tahu kolam yang besar itu kolam renang, apakah kolam renang atau kolam apa yang dimaksud tadi, bebek kolam- goes ya, Mm, bebek goes ya, kayak mau mainan kayak gitu. Mainan air. Mainan air kayak gitu ya. Cuman saya kurang tahu tepatnya itu apa. Dan kita menuju ke bangunan tersebut, ternyata di pertengahan jalan di antara batas kolam renang menuju ke bangunan tersebut, saya ya entahlah, mungkin Kang Alip juga ya merasakan Iya, betul. mencium bau amis. Kalaupun iya istilahnya itu dari segi air bisa jadi kemungkinan air yang memang sudah kotor itu menyebabkan bau amis tersebut Iya. Kang. Tapi menurut saya itu bukan bau amis air. Dan itu benar-benar anyir banget gitu. Anyir banget. Dan mencoba untuk ditelusurin, ternyata belum ada yang saya lihat gitu ya Kang ya. Ternyata Kang Alip juga merasakan bau anyir, tapi di sana saya masih positive thinking. Mungkin itu dari air gitu kan. Oke, dan kita menuju ke sebuah bangunan di mana bangunan itu sepertinya itu bangunan kantin, tempat jajan mungkin ya Kang ya. Nah, di situ saya merasakan pengap panas, kayak semacam gerah seperti itu ya. Mungkin saya pakai jaket tapi beda lah panasnya, ngerasa panas beda. Makanya kenapa di sana saya menanyakan ke Kang Gagas, ke yang lainnya apa yang beliau rasakan, karena saya merasakan itu gitu, pengap, terus bau amis itu masih ada. Ternyata mereka mulai mendekat dan saya lihat di sini sarang kuntilanak kan. Tapi masuk akal juga ya Kang ya, karena di sini banyak pohon tadi ya, banyak pohon besar yang memang istilahnya karena ini sudah terbengkalai juga, pohon-pohon besar sangat tidak terawat, dan di sana tempatnya gitu. Ternyata memang sarang kuntilanak. Ngerikan bos. Nah setelah itu kita menuju ke ini ya, pohon yang gede banget. besar banget ya. Di situ Kang Gagas bicara soal, nah di sini saya merasakan mual. Di situ yang saya lihat apakah bebegik. Kalau bahasa Sundanya itu bebegik apa sih kalau di Indonesia tuh? Bukan, kayak semacam jelangkung gitu, ada bajunya tapi kepalanya bulat gitu. Iya. Di belakang Jelangkung gitu ya. di belakang pohon tersebut gitu. Dan itu yang dirasakan. Setelah berjalan lagi menuju kepulangan, kita menuju pulang kembali ke pintu keluar ya, pintu keluar, dan di sana ada yang berbisik ke saya, dan ternyata kurang jelas juga berbisiknya seperti apa. Tiba-tiba kawan saya Kang siapa Paki bilang pusing gitu, mulai pusing beliau. Ternyata di sana memang ada satu makhluk yang ingin berinteraksi. Cuman yang saya khawatirkan takutnya kenapa-napa, dan Kang Gagas juga istilahnya makin cepat keluar gitu ya. Beda ya teh kalau udah Udah mulai suak lagi, aduh. Kang Gagas tuh. Jadi kita langsung keluar. Iya. Kayak gitu. Apalagi teh? Udah sih. Udah soalnya langsung ke depan ya teh? Iya, Kang Gagasnya ke depan, dan interaksinya juga istilahnya siapa juga kan kasihan sama teman yang lain. Iya benar. Ya itu teman-teman, kalau misalkan dari saya sendiri mungkin takjub aja gitu ya, takjub lihat kolam terbengkalai yang besar banget. Ternyata sudah ada dari zaman dahulu. Kalau misalkan dilihat dari sisi mistisnya, mungkin pas di ayunan yang tadi tuh, ada ayunan dari serodotan ya sugesti saya seolah di situ ada yang lagi main anak kecil gitu kan. Kemudian justru di situ kan istilahnya biasanya kan kalau ayunan kayak gitu yang disukain kan para kuntilanak. Oh, iya. Ya, tapi situ nggak ada. Malah mereka itu kayak menjauh dari situ karena memang ada itu. Ada lagi. Ada sosok lagi. siluman itu. Iya. Ya dari situ lanjut ke semacam bangunan kayak kantin, terbuka sih ruangannya di situ. Ya mungkin di situ aja sih ruangan yang paling oke menurut saya gitu, yang serem lah.
dan maju lagi ke depan. Saya hanya merasakan mual aja karena nggak tahu, pengen cepet-cepet ke depan keluar aja. ya. Makanya ada yang mau berinteraksi, cuman beliau itu memilih masuk kemana ya, mau masuk kemana, karena kebetulan Kang Gagasnya langsung cepet keluar kan, jadi nanti siapa yang bertanggung jawab atas itu gitu. Pokoknya itu kalau misalkan dari bangunan itu yang tadi ada merasakan apa gitu, memang ada sosok tinggi besar gitu. dan atas atapnya atap pintu yang ininya gitu. Itu aja mungkin. Itu aja. Ya mungkin banyak sekali ya sebenarnya yang ada di sini. Kalau misalkan jamnya sekitar kita menurut saya jam 9 jam 10 mungkin lebih kelihatan lagi mungkin. Mungkin Saja. ya. Karena jam segini juga istilahnya sudah lumayan. Memang Pak yang lebih banyak mendekat itu dari sarang kuntilanak itu, karena memang kebanyakan dari kuntilanak sih di sini Kang yang saya lihat. Oke. Karena banyak pohon juga kan. Kalau untuk dari siluman mungkin yang kayak semacam bukan kerajaan sih, menurut saya sih bukan kerajaan, tapi memang beliau yang menghuni tempat ini gitu. Nah itu dia ya. Jadi teman-teman yang mau kesini langsung aja. Ini tempatnya di daerah Cigasong, namanya Kolam Sang Raja. Nanti tinggal tanya-tanya aja sama warga setempat ya, pasti banyak yang tahu dari sini. Dan buat teman-teman jangan lupa, bagi yang belum subscribe, comment and like channel Gagas Agasta sekarang juga di subscribe, dan kemudian di komen dan hal-hal yang positif. Kemudian Instagram apa nih Teh Yul? Oke, follow ya Instagram saya Yulia Susilawati. Dan Kang Alip? Nama Instagram saya lumayan sulit. Nantilah dicantumin pokoknya di kolom dicantumin ya. deskripsi. Dan ada 2 teman kita lagi yang nggak tahu dari tadi ngilang deh. Jadi mungkin Lagi berenang di dalam ya. Berenang atau lagi selfie atau lagi Selfie. kemana nih? Entah kemana. Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Minta doanya semoga cepat dipertemukan. Tuh. Tapi tetap Instagram nanti ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, mungkin gitu aja konten dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tentunya dengan hal yang lebih penasaran lagi dan lebih horor. Sampai jumpa dan selamat malam.